Kalau orang udah dewasa kayak gini kan Bu Amel ya, ibaratnya punya trauma ya, penyembuhannya itu kan lebih cepet. Tapi kalau anak kecil kan itu udah kesimpan di alam bawah sadar kan, nggak bisa. kayak gitu udah terekam di memori, apalagi usia-usia segini kan Bu Amel kan. Apapun yang terjadi di kehidupan kita itu, bagaimanapun orang memperlakukan kita, ya itu karena kita ngasih, membolehkan mereka memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita bilang, oh ini loh, aku nggak bisa digituin, aku nggak bisa, orang tuh nggak bakalan kayak gitu. Tapi kalau dia nerima, ya kamu bakalan dilakukan perlakuan seperti itu. Kemudian masyarakat juga jangan fokus melihat lakinya. Percaya saya, lakinya udah nggak usah dibilang gitu, emang udah begitu. Tapi fokus ke orang-orang tua yang punya anak perempuan, terus kemudian punya adik perempuan, kemudian anak perempuan yang beranjak dewasa yang mau memutuskan keluar dari rumah hidup bersama laki-laki lain, menikah. Nah, harus belajar, harus diedukasi penuh, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Hai Comel, hai. Kamu nggak hai Rehan gitu kan, ketemu lagi. Hai Rehan. Good morning. Kayak lo, biasanya teman-teman, tapi hari ini ngerti kelas lo. Biasanya teman-temannya katanya nggak direspon. Terus Kak Laila kamu respon? Jangan gitu dong, nanti aku GR nggak bisa tidur dong. Begitu ya. Ya ampun, ya ampun. Gimana kabarnya Bu Amel? Alhamdulillah sehat. Kan kita baru semenit aja nggak ketemu. Gimana? Itu yang kemarin udah dikasih khusus dikasih Bismillah gitu. Ya. Yusuf Hamka. Oh ya sudah dong. Sudah diusahakan dengan ikhtiar dan doa ya. Sudah, terus pokoknya disuruh apa aja bawain kopernya aja, gak apa-apa wes, aku mau ya kan. Suruh nyetiri kemana-mana, gak apa-apa aku mau. Mau ya, Mbak Amel ya. Suruh jadi bodyguardnya, gak apa-apa mau. Pokoknya saya diajarin bisnis gitu ya. Beliaunya bangun jalan tol, aku bangun emperan. Paving. Iya, kan nggak apa-apa. Memulai dari bawah. Gitu. Kayak aku juga sama. Gila, dia tuh bangun tol triliunan tidak pakai uang bank, kemarin saya baca. Nah, orang-orang kayak gitu tuh loh, aku seneng sebenarnya bahas. Tapi kalau kita bahas gitu nggak payu. Kita bahas yang lagi ditonjoi aja udah. Itu lebih laku gitu. Ini ceritanya ini kita part 2 ya. Kemarin aku bahas sama siapa? Sama kamu. Oh iya, sama Rahel. Sama si Gemoy. Kemarin aku Aku tuh kemarin kan alhamdulillah syuting sama si Gemoy. Dia udah punya pikiran buruk dulu katanya. Saya pikir saya dibilang gembel, bukan. Padahal saya tuh lo gak pernah itu mengecilkan. Padahal saya kan bilang si Gemoy. Di doang yang mengecilkan. Iya. Terus si Gemoy bahasaku kan pipinya dia kan kamu lihat aja gemoy banget pipinya kan, makin nyempluk gitu loh. Imut cute gitu. Makin nyempluk gitu. Kan dia kalau foto kan senengannya gini. Nah kan karena ada yang dipegang. Kalau aku udah kagak ada sekarang mau dipegang pipinya. Nah ini sekarang part 2 saya bahasnya dengan Laila. Kemarin saya bahasnya dengan Rahel. Ini yang part 2 nih saya kemarin luar biasa. Pas saya haircut ya, haircut. Terus customer saya tuh udah lihat video ini ya, namanya saya kepo kan ya, sama kan saya ngintip dikit tapi saya nggak respon apa-apa gini. Langsung yang lihat videonya gitu, kurang ajar nih laki ini, ya dihukum mati nih pokoknya, jangan dikeluarin gitu. Ibu-ibu ngomong gitu ya. Coba ini yang video yang kedua katanya yang di share itu. Nah ini video yang kedua ya. Ini video yang kedua yang kedua itu kemarin yang kenapa nge-share lagi itu kemarin? Karena yang pertama nggak kuat ya. Sopo sih ngomong videonya nggak anu. Bingung aku. Anaknya menyaksikan. Iya. Tontonan gratis. Wes aku wes sering nonton nih. Kita komen aja deh. Gila ya orang begini.
Lah wong diajar ome kan duwe kerangan, duwe kaki. Apa sih? Tendang dong gitu. Iya makanya punya tangan, punya kaki juga. Kalau yang naudzubillah min dzalik ya Laila. Kalau Laila ada di posisi begitu, misal ono gak usah lah sing sampai gitu. Misal laki ini mau kayak baru mau mukul saya itu apa yang dilakukan Laila? Betul. Iyalah ada vas bunga tak lempar. Iya, betul, harus begitu. Iyalah. Jangan biarkan meskipun ngomong kasar atau itu jangan biarkan karena itu nggak boleh. Makanya sebenarnya pasti banyak orang menghujat lakinya ya. Kalau sudah baca ya, pasti banyak orang menghujat pastinya menghujat lakinya. Bener, lakinya nggak usah dihujat, dia udah rusak. Tapi sebenarnya yang lebih bodoh siapa sih? Ya kalau aku sih yang cewek. Yang cewek lah. Yang lebih nggak bermoral siapa? Yang cewek lah. Maksudnya harusnya ini gini kan ibu nih, seorang ibu nih ya. Gak apa-apa dia dipukuli kalau menang, tapi jangan ada anaknya dong. Masuk dia nggak iso ngomong atau lari sebentar, oh anaknya dimasukno dulu. Dia itu memberikan trauma yang luar biasa loh nanti ke anaknya itu. Anaknya misalkan laki ya, nanti itu besarnya bisa membenci laki atau jadi banci. Ya kalau nggak itu dia melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama, jadi dia akan melakukan hal yang sama atau membenci laki atau itu larinya ke sana loh. Apa yang mau maksudnya perempuan seperti apa gitu, maksudnya yang membiarkan kayak gitu. Ya mosok sih, aku sih nggak tahu kondisinya kecuali ya, ya tapi ya kan nggak mungkin kan 1 lawan 1 kan, masa kekuatannya nggak cukup, kecuali dia nggak bisa lari, udah nggak bisa bangun, kakinya memang stroke ya nggak tahu, tapi ini sehat kan? Sehat kan? Atau tangannya nggak bisa digerakkan, kita kan nggak tahu ya. Kecuali dia di kondisi gitu, yang memang kena lupus kah, kena apa, dia nggak bisa gerak, dianiaya sih nggak masalah. Saya nggak masalah kalau misalkan saya lihat orangnya digebuki mau diem gitu. Tapi anaknya ini loh, diajari menyaksikan, sangat-sangat nggak bisa diterima loh itu. Kalau dibilang sing laki ini bejat, nggak punya moral, lebih parah perempuannya menurut saya. Lebih parah perempuannya. Harusnya sama-sama 1 lawan 1 ini, sama-sama manusia, maksud saya gak duit tenaga, cokot lah atau apalah gitu, terus anaknya diinggirno dulu lah, ditaruh kamar dulu lah, baru dilanjut lagi, kan mau bunuh-bunuhan ya nggak apa-apa, wong dia mau kok. Lebih kan, ini ya lindungin anaknya dulu. Iya, lindungi anaknya dulu, dan dia mau sudah berkali-kali kok. Alasan nggak ada daya, itu alasan orang bucin. Sampai orang mau diapa-apain berarti itu bucin. Itu pemikiranku juga gitu. Enggak, itu orang bucin. Orang mau dipukul, orang mau, kamu lihat punya piaraan kucing coba, kamu dicakar mau diapa, marah nggak sama kucingnya? Karena kamu cinta sama kucingnya. Sama, aku mikirnya juga gitu. Itu bukan karena dia ini, enggak, karena bucin. Karena tahu apa hal. Tapi alhamdulillah maksudnya sekarang udah berani gini. Cuman kalau orang maksudnya apa ya, perempuan tuh harus belajar gitu loh, itu anak gitu, itu masa depannya masih panjang. Kamu kagak tahu entah besok atau bisa besok atau lusa udah nggak ada, nggak tahu ya. Tapi anak itu loh dipikirkan gitu, sampai berantem, sampai ditungguin gitu, nggak masuk akal sih, nggak masuk akal perempuan satu ini. Aku nggak peduli sama lakinya. Kalau laki gini kan ya kurang ajar, ditaruh mana-mana aja juga ini. Cuman nggak habis pikir aku sama perempuannya. Tapi kalau saya ngomong begini salah, kecuali dia kondisi emang nggak bisa jalan, kondisi emang nggak bisa keluar rumah yang disekap atau anaknya disandra, kayak film-film gitu ya, kan beda lagi ya. Kalau anaknya diikat, kamu kok keluar anaknya terbunuh, kita kan nggak tahu lagi. Tapi kalau dalam kondisi begini kan, aku lihatnya itu luar biasa. Yang laki sih emang jelas stres. Jelas. Tapi kok aku juga gitu, maksudnya kok dia bisa berantem di situ. Dan bisa berkali-kali kan ya? Ini pernikahannya udah lama ya? 5 tahun. 5 tahun, bayangin. Lebih dari 5 kali. Dan wanitanya mengizinkan. Artinya kan mengizinkan. Iya, dan di awal dulu kan ada sempat omongan itu yang katanya itu masih mikirin anak, mikirin apa? Alasan. Itu ya bener. Kayak kamu jangan bawa-bawa anakmu. Enggak, itu alasan. Kalau kamu, kecuali Bu Amel bisa diterima itu gini ya. Dia suka mukulin istrinya, tapi bapaknya ini sayang sama anaknya, ibaratnya nggak mau berantem depan anak, mikirin anak. Kayak gitu kan masih oke lah ya. Orang dia jelas-jelas berantemnya lo kayak. Tapi kalau laki udah mukul istri tuh kagak ada laki sayang keluarga apalagi sayang anak.
Karena istrinya kan yang ngomong anaknya, kan istrinya kan yang ngasuh anaknya, yang mengajari anaknya kebaikan. Ngapain kok istrinya dipukul-pukul misalkan ya. Tapi kalau udah gini nih ya, menurut saya paling bejat adalah wanitanya, karena dia membiarkan orang yang seperti itu tuh masuk dalam kehidupannya dan sangat lama. Apapun loh, yang masih muda ya kan, ya, seandainya ambil keputusan mikirin anak-anaknya juga bisa bekerja. Bener. Ya kan? Dan miris saya lihatnya. Itu loh, Bu Amel, yang tak sayangin itu gini. Cit Nabila ini anaknya 3, posisinya 5 tahun, disiksa 5 tahun, tapi kamu beranak terus. Iya, nggak mikir ya? Apa ya pikirannya ya? Saya tuh betul. Punya anak 1, kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, stop dulu. Jangan kamu punya anak dulu kayak gitu. Aku mikirnya loh, kenapa anaknya terus bertambah ya? Ini berarti faktornya itu bukan faktor apa ya? Memang ininya itu ya, emang bodoh. Dia cinta banget sama lakinya sampai buta, nggak bisa lihat mana yang baik, mana yang benar, dan dia juga nggak bisa mikir. Mungkin karena usianya masih segitu nggak bisa mikir, oh nanti anakku begini, nanti anakku begini. Dia terlalu fokus sama aku yang tersakiti. Bucin. Maksudnya dia mikirnya aku yang tersakiti doang, padahal di situ sebenarnya anak-anaknya tuh lebih tersakiti lagi. Kalau orang udah dewasa kayak gini kan Bu Amel ya, ibaratnya punya trauma ya, penyembuhannya itu kan lebih cepat. Tapi kalau anak kecil kan itu udah kesimpan di alam bawah sadar kan, nggak bisa kayak gitu, udah terekam di memori, apalagi usia-usia segini kan Bu Amel kan. Makanya tapi sebenarnya ya usia apa sih, orang ya harusnya bisa mikir lah, jangan jadikan alasan usia mau 20 mau 22 lah, wong kamu wis ditiduri orang, wis menikah, wis punya anak, nggak bisa dong. Udah ambil keputusan harus, kalau belum dewasa harus belajar memaksakan diri menjadi dewasa. Jadi jangan cari enaknya aja gitu. Makanya tuh ini jadi pembelajaran ya, maksudnya perempuan itu ya maksudnya harus bisa apapun kayak gitu. Dalam kondisi begini ya lawan gitu loh. Harus pikir no anak dulu. Ya, itu 3. Saya pernah kenal salah satu orang di Jakarta, saya nggak akrab tapi saya kenal salah satu orang di Jakarta. Tapi prinsipnya waktu itu bagus. Jadi dia menikah sama-sama nggak punya ya, maksudnya sama-sama nggak ada, memang satunya supir taksi ya, saya ngobrol-ngobrol gitu, terus dia juga nggak kerja. Nah, dia selalu marah kalau suaminya itu masih sama pasangan muda. Terus dia tuh cerita kesel aku nih Kak Mel, suamiku tadi tuh nggak mau pakai kondom gitu. Loh, lah kan wis suami istri kamu nggak pengen punya anak. Gimana saya mau punya anak? Pekerjaan dia masih supir taksi, Grab, saya belum kerja, apa yang mau saya kasihkan ke anak? Itu sebenar banget loh. Kan saya mikirnya loh, lapo wong sudah menikah kok masih suamimu kamu paksa pakai kondom, ya mesti ya namanya sudah menikah kan, maksudnya suami ya pasti pingin lah merasakan hal yang nggak perlu pakai gitu. Nah terus dia mau ngasih statement tuh kayak gitu. Nah sekarang aja kita buat makan berdua aja pas-pasan, tempat tinggal belum punya sendiri, apa yang mau kita kasihkan ke anak? Umur kalau nggak salah saya tuh ngobrol sama dia tuh dia umur 17 perempuannya. Nah itu maksudnya kan kita harusnya nggak usah peduli umur ya, apalagi kalau sudah memutuskan untuk, kan kita harus paham gitu loh. Karena ini udah, oh bojoku ternyata sering mukulin aku. Orang kalau sudah mukul kayak gini tuh Laila, gak ada baik-baiknya sama sekali Laila. Bener. Masa satu itu nggak di stop dulu gitu loh. Ya apa dulu. Nah kalau emang nggak mau di stop ya udah bisa ya. Bener ya, itu luar biasa. Makanya kadang kalau di ini orang hanya fokus ke lakinya udah nggak usah dikomen. Orang lahirnya udah karakternya begitu, bejat ya bejat. Tapi kenapa si pihak perempuan ini mengizinkan orang seperti itu masuk dalam kehidupannya dan merusak kehidupannya hanya karena cinta. Iya dong, hanya karena bucin gitu loh. Itu makanya harus dipilah-pilah. Nek memutuskan, semoga ini pesan ini sampai ke anak-anak muda juga ya, maksudnya nggak ada usia. Kalau sudah memutuskan menikah ya kamu tuh wis tuwek, wis gitu aja, wis dewasa gitu loh. Harus mau dewasa, karena pilihan menikah dan pilihan punya anak itu nggak gampang. Dan kita juga kayak kalau udah punya anak itu kan kita harus memprioritaskan ya, kita itu yang kita lindungin anak kita. Betul. Gitu loh. Karena kalau anak masih sekecil itu kan tempat mau kemana lagi berlindungnya kalau bukan sama mamanya. Aku nonton itu nangis, lihat bayinya ketendang, lihat ini anak kecil disuruh memaksakan persis kalau aku nonton film-film yang maksudnya kayak
apa ya dialihno dulu lah ya anaknya. Iya makanya. Kok mesti kok berantem tapi ono anak ini. Loh, kayak berantem mulut itu mungkin masih bisa diterima ya. Pukul-pukulan kayak gitu, terus apa ya? Aduh nggak bisa ini. Jadi kalau aku kan seneng nonton itu kan biasanya seneng nonton film-film luar negeri kan. Nah, yang basicnya jadi banyak kan yang nonton jadi pembunuh endingnya, terus jadi apa itu endingnya itu berawal ternyata masa kecilnya ketika masa kecilnya seperti itu. Iya banyak melihat kekerasan, menonton kekerasan, entah itu dalam bentuk video, entah nyata, entah dari orang tuanya kayak gitu memang. Ya, dan anaknya ini ya kalau apa namanya mungkin perlindungan anak bisa kan pasti melihat kasus-kasus seperti ini ya dan anaknya itu harusnya segera ditolong. Jadi mungkin harus segera dibawa ke psikiater, dinormalkan ininya karena pasti itu membekas. Walaupun dia kayaknya nggak ingetin nanti gitu, ya membekas pasti. Ya aku kasihan sih sama sama anak-anak yang dia itu dilahirkan dari orang-orang tua yang nggak dewasa itu loh Bu Amel. Aku kasihan karena anak itu kan nggak bisa milih ya terlahir dari siapa, lahir dalam kondisi seperti apa kayak gitu loh. Makanya sebagai orang tua itu harusnya yang bertanggung jawab ya Allah ayo gitu yang bertanggung jawab. Kalau kamu belum merasa cocok jadi orang tua jangan punya anak. Kalau emang terlihat kejam ya, kalau emang belum cocok, finansial belum mampu, secara emosional belum, jangan punya anak, jangan memaksakan gitu loh. Dan jangan kayak mengeluh-eluhkan seolah-olah goalsnya orang hidup, goalsnya orang menikah itu punya anak. Jangan. Iya, enggak. Goalsnya itu ya kamu harus selesai dengan dirimu sendiri dulu, bisa ngontrol emosi, bisa menghasilkan uang. Itu kan harus ya Bu Amel ya kalau kita pengen punya anak ya. Iya, nggak usah takut. Jadi misalkan udah lewat, ternyata aku belum punya anak. Anak yang butuh orang tua itu loh banyak. Anak lahir atau tidak dari kandungannya kita itu juga anak yang sudah dititipkan Tuhan ke kita kan. Iya bener, maksudnya gimana ya? Aku kadang-kadang mikirnya emang ada sih kadang-kadang orang kayak loh namanya orang nikah ya harus punya anak, terus namanya manusia ya harus punya anak gitu. Tapi kok nggak setuju? Kamu tahu nggak sih berapa banyak anak yang menderita gara-gara orang-orang tua ini yang terlalu memaksakan kehendak? Iya. Akhirnya anaknya apa? Jadi terbebani Bu Amel. Soalnya anak itu dibuat hiburan aja semasa kecilnya. Nanti kalau punya anak nggak sepi ya. Nanti kalau punya anak gitu aja. Tapi nggak mikirin aku siap nggak punya anak nanti ke depan. Oke, ini tabungan, ini apa, ini buat anakku, ini apa. Terus aku bisa nggak kayak maksudnya jadi ibu bisa nggak sih ngarahin gitu loh. Kayak gitu kan seenggaknya emang kita bukan orang yang sempurna, tapi seenggaknya bisa nggak sih kalau aku jadi figur ibu yang benar-benar jadi contoh yang baik, ngarahin anak yang baik itu kayak gimana. Tapi orang-orang di Indo kan nggak Bu Amel, apalagi orang-orang gimana ya dengan mentalnya yang sakit itu tetap memaksakan diri punya anak gitu loh. Akhirnya anak-anaknya jadi nanti berulang lagi kayak gitu ya kan, jadi memutar gitu loh Bu Amel. Kalau yang miskin nanti anaknya jadi miskin juga. Untuk keluar dari zona kemiskinan susah. Sedangkan untuk orang-orang yang dengan lingkungan yang keras seperti ini nanti anaknya juga melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nanti anaknya jadi korban bully lah apa, jadi tetap lingkarannya kekerasan juga gitu loh. Terus nanti diturunkan lagi. Kayak sedih banget. Kayak mari-mari gitu. ya. Saya nonton ini kemarin saya nonton ini nangis, bukan kasihan anak perempuan yang nggak peduli saya. Dia udah izinkan orang masuk begitu ya kamu harus terima resikonya. Iya kan? Tapi lihat anaknya itu loh duduk terus ya Allah diem begini hanya menyaksikan orang tuanya hal kayak gitu. Mamanya teriak-teriak kan kayak gitu ya. Sedangkan ada Bu Amel ya kayak cuman si suami marahin istrinya kenceng kayak maki-maki kayak gitu loh, anak lo trauma lo kayak gitu. Betul. Apalagi kalau lihat di maki-maki sambil dicekek-cekek kayak gitu, gimana perasaannya kan gitu ya? Kayak emang nggak masuk akal. Terus kalau aku pribadi Bu Amel ya, misalnya aku kayak gini, mungkin pertama kali dipukul ya, kan bakalan kaget ya, shock ibaratnya. Aku dipukul kayak gitu loh. Ini malah gini, malah mewenung dikasihkan loh dia. Iya benar, kalau untuk nextnya sampai kamu mukul aku, mati kamu. Bener, entah itu aku harus kuat, begitu. Ya, gak peduli saya, misal ada orang kayak gitu, gak peduli saya mau dilaporkan polisi, mau beneran. Bener. Jangan kan sampai gitu. Mukul, suara tinggi aja udah tak tampar dia. Kalau aku kalau saya. Ya bener kan Bu Amel ya, mikirnya kalau nggak tahu sih ya, kalau akal sehat tuh mikirnya gitu. Orang itu mau dihina karena si orang tersebut memberikan space orang lain untuk menghina. Orang itu mau dihormati harus ngasih space untuk dihormati. Nah, bener. Orang ini mau
aniaya seperti itu karena dia ngasih space. Nah benar. Karena dia ngasih celah. Apapun yang terjadi di kehidupan kita itu, bagaimanapun orang memperlakukan kita, yaitu karena kita ngasih, membolehkan mereka memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita bilang, oh ini loh, aku nggak bisa digituin, aku nggak bisa. Orang tuh nggak bakalan kayak gitu. Tapi kalau dia nerima, ya kamu bakalan dilakukan perlakuan seperti itu. Gila tapi ini. Tapi yang nggak aku habis pikirnya tuh gini, Mbak Amel, dia ini kan seorang selebgram ya. Gimana ya pola pikirnya kayak? Aku kalau lihat sih udah agak sakit jiwa sih dua-duanya, ya, termasuk perempuannya. Karena yes gitu. Betul. Kalau aku lihat dari contoh kemarin apa tuh ada tayangan video menunjukkan minta tolong. Siapa orang bisa kau mintain tolong? Ya lu sendirilah, dirimu sendirilah. Ya, harus nolong dirimu sendiri dulu. Orang kamu yang tahu kondisinya. Yang video awal itu loh. Terus kalau dia posting di sini, emang lakinya kagak lihat waktu itu? Dan gini loh Bu Amel, dia ini kan selebgram ya. Ya wis toh, kamu itu keluar dari rumah lapor polisi kan sudah ya. Iya. Jangan ngasih kalau emang ini dibilang ngasih tanda. Iya. Kan Lucu aku itu. Dia disekap. Ngerti gak sih kalau dia disekap terus kayak lucu. Dia dipaksa terus kayak lucu. Emang menurutku memang butuh pertolongan semua, tapi alhamdulillah dia sekarang udah share ya, minimal orang tuanya, keluarganya bisa membantu dia, bisa menyelamatkan anaknya, terus netizen masyarakat juga jangan fokus melihat lakinya. Percaya saya, lakinya udah nggak usah dibilang gitu, emang udah begitu. Tapi fokus ke orang-orang tua yang punya anak perempuan, terus kemudian punya adik perempuan, kemudian anak perempuan yang beranjak dewasa yang mau memutuskan keluar dari rumah hidup bersama laki-laki lain menikah. Nah harus belajar, harus diedukasi penuh, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Karena beneran saya tuh miris, saya tuh nonton berulang-ulang tuh, saya tuh hanya nangis lihat anaknya aja. Ya aku tuh nggak kuat Bu Amel kalau perkara anak itu. Aku mikir kayak ke diriku sendiri ya, kayak aku aja loh usia segini tuh loh, aku mau memutuskan menikah, mau punya anak, aku bener-bener mikir 1000 kali kayak aku siap nggak ya gitu. Kalau nanti aku punya anak, bisa nggak ya aku jadi ibu yang baik gitu. Kalau aku nanti punya ini, aku bisa nggak ya jaga anakku, maksudnya kayak aku nggak mengharapkan apapun dari anakku, kayak kemiris ya Bu Amel ya, orang-orang tua sekarang kayak anak itu bukan kayak titipan lagi, jadi anak itu kayak kamu harus ada balas budinya gitu loh, dan aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya itu kalau jadi orang tua tuh ya harus siap, kamu itu tanggung jawabku. Kayak aku. Nah bener bener Bu Amel tapi gitu. Beneran loh, aku sama anakku tuh bener-bener memposisikan, tapi tidak sempurna ya, karena nggak ada orang yang bisa sempurna. Tapi saya memposisikan bener-bener sebagai teman. Pada saat misalkan melakukan hal kesalahan, misalkan saya sudah ingetin, tapi merasa oh enggak ini keputusanku, apapun bentuknya, pasti saya support sampai sekarang. Nah nanti kalau ada kesalahan, kalau ada luka, ada kecewa, ya memang harus dilewati dan memang harus merasakan. Jadi setelah itu pendewasaan, dia akan dewasa dengan gagal ini, gagal itu dia akan dewasa. Dari teman aja. Dengan pengalaman-pengalaman itu tadi ya. Bukan terus misal orang tua nggak setuju nih, nggak seneng nih sama gitu. Ya udah kamu enggak. Jadi memang kita nggak cocok misalkan, sama siapa nggak cocok. Saya sampaikan, tapi karena kamu seneng nggak apa-apa. Jalanin, mama akan support kamu. Oh pilih ini, saya nggak cocok, saya sampaikan, saya nggak mendem kan, maksudnya saya sampaikan, tapi bukan secara personal saya nggak suka. Nah harusnya orang tua juga bisa begitu ya. Nah benar, mas pokoknya ayo lah gitu ya, kita itu coba jadi orang tua yang baik. Kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Dan kalau jadi perempuan itu kalau ada kelakuan seperti ini jangan dinormalisasikan. Dipukul 1 kali pun, even itu 1 kali pun kamu harus tanya kayak apa kayak gitu, kamu mukul aku tuh apa kayak gitu loh. Kalau sampai kejadian lagi, even mungkin kalau 1 kali mungkin masih dimaafin Bu Amel ya, kadang kan ada yang seperti itu masih is okay. Tapi kalau udah kedua kali, ketiga kali sampai 5 tahun, tapi mukulnya kalau bisa dimaafkan atau enggak lihat mukulnya ya. Tapi misalkan nono wedok ceruwi kamu ditampar sekali bertahun-tahun nggak pernah, terus karena khilaf nampar sekali itu nggak apa-apa lah. Ini kan bukan nampar ya, ini kan kayak malah ngajak apa tuh W apa tuh gulat malah masa ngajak smackdown nih ya. Ya boleh, ini kan wis
wis keterlaluan ya. Nek misal kita maafkan tuh kan memang ada cekcok apa kan kadang kita nggak kontrol. Saya juga pernah nampar pasangan apa gitu kan karena kita memang udah kesel nggak kontrol. Itu kan ya dimaafin gitu Mas ya. Cuman gitu. Nah ini kan kalau disengaja. Dan yang perempuan mapan, Rek. Kayak nggak ngelawan. Kalau aku sih aku sedia tongkat Lah, baseball. laki itu kan begitu ya. Di jejak titik ngene wis pingsan tambah Kalau ini remes banget. Dia kan cuma aku mikirnya gitu. Aku cuma pakai boxer, remes aja yang kuat gitu. Aku tak jewet ono mati langsung tak mutilasi tak wong. Iya, kok tambah apa yang digitukan tuh apa? Saya gak paham. Aku juga sih. Tapi kalau aku wis meninggal iku cowoknya. Beneran. Itu udah menurut saya udah dua-duanya udah sakit jiwa. Jadi ada gangguan, memang harus ditolong. Kayaknya iya sama-sama. Ada kan Mbak Amel ya yang katanya pasangan tuh yang sama-sama suka apa ya? Iya, suka gila. Dikasari, semakin cinta dan semakin habis dikasari hubungan seksnya itu semakin berkualitas. Ada memang. Nah, itu orang kelainan ada. Ada loh yang seperti itu. Dia menganggap kalau sehabis gitu-gitu dalam keadaan seperti itu terus melakukan hubungan seks kayak lebih terus jadi anak gitu ya. Gitu, mungkin terus jadi bayi lagi, lagi. Nah kalau dibilang aku gini mikirnya lah, kalau dibilang kamu kapok, kamu nggak kapok, kamu tuh punya anak sampai 3 loh. Kamu bukan punya anak satu is oke lah, itu mungkin hilaf ya, kamu punya anak, kamu tidak mengerti bahwa lu suamimu seperti itu dan udah terlanjur punya anak mau gimana. Tapi kalau sebagai ibu terus kayak dengan alibi mempertahankan keluarga, apa yang kamu pertahankan? Sedangkan lelaki itu nggak cocok blas kamu jadi imam. Untuk ke masa depanmu aja nggak cocok. Nggak bisa. Nggak usah masa depan, masa besokmu aja nggak cocok. Gimana? Moro-moro nggak usah ado-ado masa depan. Heran aku. Jadi kita lihat itunya ya. Komen-komennya ya. Komen-komennya. Ini banyak banget artis-artis yang kayak komen. Ini Mulan Jamilani ya. Di dalam 5 tahun ini insya Allah kamu sudah berusaha lakukan yang terbaik untuk keluarga kecilmu. Dan kita percaya kamu akan tetap lakukan. Kalau aku lebih ke selfish ya, selfish ya, karena dia mungkin nggak kuat berpisah sama lakinya, mungkin masih cinta, masih apa gitu. Kalau ini sih lebih gini. Kalau aku sih suami kayak gitu tak bunuh. Ada komen ini, lebih baik janda daripada mati di tangan suami. Kalau sudah sekali melakukan kekerasan akan sulit berubahnya. Kalau balikan berikutnya akan jauh lebih parah. Kasus ini pasti membuat dia menyimpan dendam meskipun dia nggak perlihatkan secara langsung karena dia dan keluarganya sangat dipermalukan. Nah, bener lah, berpikir logis. Udah sekali, masalahnya kan bukan sekalinya nampar ya guys. Maksudnya bener-bener kalau gulat gitu. Kalau orang hilaf itu kan gini Bang, pak udah iya. Ya. Apa terus nih gitu kan, sadar bahkan, salah gitu. Bahkan apa namanya? Ada juga yang orang saya pernah ada teman itu kan pas cekcokan di depan saya kan, jadi pas itu lihat ya saya nggak ikut campur, jadi memang marah-marah. Lakinya mau udah kayak istrinya kelewat gitu, nuduh yang apa dijelasin nggak bisa, mau nampar tuh aja dia masih ingat nggak jadi. Dia sampai digigit-gigit, sampai dipukulin ke tembok. Tuh laki yang benar. Sampai tangannya tuh sampai dipukul-pukulin ke tembok sampai dia ini. Tapi itu sih memang Bu Amel ya, pentingnya cari suami itu ya gimana ya, kalau ini kan Sutintan itu kan tahu nggak sih Bu Amel, menikahnya itu dia kan masih muda banget dan itu mereka itu kayak tanpa pacaran kayak gitu-gitu, kayak ya ala-ala ta'aruf kayak gitu. Ya itu tadi balik lagi dulu kita pernah bahas Bu Amel ya, nangis nuki orang tua nih ta'aruf ngerti kondisi kayak gini nih, maksudnya janganlah kita itu menikah itu ya harus sedikit banyak, memang sih orang itu baru bisa kelihatan sifatnya setelah menikah. Tapi sebelumnya kalau kita jalanin, minimal kita jalanin bertahun-tahun mungkin masa pacaran atau apa, seenggaknya sedikit banyak kita udah mulai tahu lah cara dia ngadepin masalah tuh gimana sih. Makanya kita itu harus belajar menilai orang, cara ngadepinnya masalah gimana, cara ininya gimana, dia gampang emosi apa enggak. Kan sedikit banyak pacaran kalau bertahun-tahun tuh pasti tahu Bu Amel ya. Oh, jadi kalau kayak gini orangnya berarti gampang emosi. Oh, berarti nanti ada kemungkinan kalau sudah menikah berarti semakin parah gitu kan. Emosinya semakin meledak-ledak. Ya nggak bisa kita lihat, oh covernya Islam, covernya Islamiyah, covernya sholat 5 waktu, covernya apa. Ya nggak bisa. Itu tuh cuman basic doang. Ini sholat 5 waktu. Ini kayak gini. Contoh-contoh yang tidak baik dan tidak benar. Tapi saya tetap seneng makan mie. Padahal kan kalau udah sholat 5 waktu tuh kan udah deket banget sama Tuhan ya. Harusnya kan mencintai badan yang dikasihkan Tuhan ya. Ini masih makan mie. Oh masih, mie koper ya?
apa mie gituan? Parah lagi ya? Iya makanya tak bilang gitu Pak Gila. Berarti belum memaknai sholatnya dia. Jadi Faris kan kamu sholat 5 tahun kan udah sholat 5 kali sehari. Berarti kamu itu kan udah dekat sama, maksud sudah dekat sama Tuhan, udah bagus gitu ya. Ya hindarilah hal-hal yang bisa merusak badan, karena badan itu dikasihkan Tuhan tuh sempurna, ya kan? Tipin ya Bu Amel ya. Sebenarnya bukan untuk kamu aja sih ya, untuk yang bilang diet, terus yang untuk yang butuh terapi itu saya udah ngomong panjang lebar ya, maksudnya gitu. Nggak apa-apa tapi ya berbuat dosa sesekali, tapi beneran loh kan badan kita ini kan maksudnya diberikan sama Tuhan tuh sempurna gitu loh. Itu aku aja sekarang kalau mau makan apa gitu tuh merasa berdosa, mikir gitu. Ini sehat nggak ya? Tapi bukan berarti karena saya mau langsing atau saya mau apa enggak, tapi saya mau sehat. Kalau saya sehat, saya tuh bisa menghantar anak saya, bisa menghantar tim saya, bisa berguna, masih bisa panjang gitu loh. Berguna buat banyak orang tuh masih bisa panjang, bukan sekedar langsing aja. Kalau langsing orang sehat mah belum tentu langsing. Kecuali pakai langsing 12 minggu. Iya kan? Apa nanti jadi kan? Jadi trial. Jadi. Ini ada yang penasaran sama hasilnya langsing 12 minggu. Nah, kita nanti akan eksekusi ya, tinggal disiapin waktunya. Tapi kan nggak bisa di-syuting perutnya ya? Iya. Ya gak apa-apa wis, di blur-blur. Bisa ya? Bisa, itu dibisakan sendiri sama dia. Tapi nanti percaya, nek sekali itu paling kamu udah turun banyak. Tapi ya embo ya, lek dia misalkan malam jam 2 pagi makan mie. Iya, aku timnya Faris deh. Jam 2 pagi makan. Jangan sebut, maksudnya kan mie instan ya. Saya maksudnya nggak sebuah produk apa, tapi maksudnya ya mie instan. Nanti diklik gitu ya, tutup ya, karena nanti menjatuhkan produk. Tapi maksudnya itu tuh kan kita udah tahu kagak bagus Laila. Iya, kayak aku udahlah. Seminggu tuh 2 kali kayak gitu mama. Aku juga masih, tapi biasanya 2 minggu sekali tak jatah hari Minggu, 2 minggu sekali gitu. Tapi memang enak banget kalau sing lain makan itu gitu loh. Kayaknya yang bikin nggak saya bumbunya ya Bu Amel, micin-micinan gitu. Iya, terus pokoknya janganlah yang bisa kita hindari. Kalau misalkan Laila tuh sehat, kan bisa jaga orang tuanya, ya kan? Nah, bisa jaga saudara-saudaranya, bisa syuting sama saya lebih panjang, ya, kan gitu kan? Rencananya kan ini YouTube ini sampai bertahan sampai 50 tahun ya? Iya, ya sampai selama kita hidup. Selama kita hidup. Tapi kamu nggak percaya sih Faris? Iya makanya. Soalnya dulu dia pernah bikin di YouTube 2 syuting terus hilang. Buyar timnya. Dulu tak manajeri buat YouTube. 2 kali syuting langsung gak kompak arek-arek iki. Wis. Makanya itu. Tapi sekarang yang kita buat sampai kita kuat ya. Seberapa kuat kita syutingnya. Bener. Kuat terus sih kita, Bu. Kita kuat terus. Makanya jangan makan terus ya. Itu ada yang salah satu salah satu tim salah satu ya di sini tuh ada ya ke gereja. Gimana cepet-cepet pulang ke gereja. Balik makanannya makaroni pewedes, terus apa gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya tuh harus dibilang, mau dibilang haram kok enak ya, tapi maksudnya kan ya merusak badan lah, dibatasi ya. Jangan mentang-mentang usia muda, nanti usia biasanya umur 30, 35 itu penyakit mulai melamar gitu ya. Mulai terus mengajukan diri ya. Iya, makanya dia mulai trimon aku gitu ya. Tapi emang iya sih. Tapi iya kan? Trimo jangan sampai umur 30, 35 wis kolesterol, sikil mlaku nyeret ngono ya. Gak iso mlaku, ya Allah, jangan sampai. Kita harus bisa membiasakan diri itu benar-benar hidup sehat, umur panjang, bukan hanya untuk diri sendiri tapi bisa bermanfaat buat banyak orang. Aku bisa ngomong Faris, bisa ngomong Rakel, bisa ngomong lain sampai aku tua kan seneng gitu ya. Aduh, cok dimong Faris. Iya, aku dimong Rehan aja. Dimong Rehan. Bagianku itu. Lah iya makanya kamu nanti di Mong Rehan. Oh, aku iya di Mong Rehan. Paling kan kamu training 6 bulan dia wis pinter. Habis itu wis ngomong kamu wis pinter. Kayaknya sih kalau aku lihat looknya tuh kayak penyabar sih.
Sabar pol kak. Kalau Sabar, Pol. emosi berkali-kali itu semua. Masya Oh, Allah. ya gitu. Emang laki-laki. Terima kasih kak. Oh gitu ya, pinter-pinter. Nanti nilainya kasih 300 semua 3 kali lipat ya. Kalau di sekolah itu sampai 10, nah kasih itu nilainya di atas itu semua. Di atas itu semua. Ya, biar nanti lulusnya tuh nomor 1. Nanti kalau kamu udah nggak di sini, terus pas kamu acara di sekolah undang Loh, aku ya. arek 2 ini nanti langsung dikontrak di sini. Oh gitu. Langsung dikontrak Gak kerja di mau aku sini. nanti pindah ke Surabaya, pindahin juga Duh, ya. tak suruh, pokoknya begitu kalian bisa saling mencintai untuk kamu memulai karir ya. Tak support. Walaupun saya nggak seneng tapi tak support gitu loh. Yang penting kan kalian berdua bahagia. Iya. Ya. Berdua kan kita bahagianya ya ini ya. Berdua. Soalnya habis ini aku mau ke Sepelindit ya. Oh, apa? Beliin bunga dia. Oh iya. Lah kok cuma di Splendid? Adanya cuma di Splendid ya? Kirain mau belikan burung dia. Splendid kan bayanganku jualan burung ya, Rek. Tak pikir mau jualan burung. Gitu, beliin bunga gitu. Beliin bunga yang bagus lo ya. Iya. Biar semangat. Iya, betul ya. Wes nggak apa-apa. Namanya memulai karir kita support baik-baik. Oke. Perlu Bu dibuatkan Amel. Instagram nggak? Oh iya. Gak punya ta? Perlu dibuatkan Instagram nggak kalian berdua? Iya nanti kalau udah Kan couple goals. kamu kan nggak mau nggak mau naruh postingan di Instagrammu yang aneh-aneh kan, Aneh, nggak mau. biar muslimah Islamnya itu terpancar gitu kan ya. Iya dong. Iya, biar muslimah terpancar. Karo ya, lek misal kita WA-WAan ya. Tetap kajian. Bu Amel ya. Materi-materi Iya kan? sholat sunnah. Tetap. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tetap kita kan biasanya WA-WAan gitu ya. Kitab-kitab kuning itu kan. Tetap itu ya. Itu terus berarti harus buat Instagram berbeda. Oh iya dong. Fake account. Fake account. Second account. Iya, second account. Nanti kita buatin. Ya followersnya cuma aku sama orang-orang Melval doang. Ya kayak YouTube-nya Melval inilah. Iya, Cuman iya. kita doang. ini. Cuman kita yang nonton, cuman kita yang komen gitu ya, nggak apa-apa. Kita kan syuting kan untuk kita bisa ketawa aja. Kita kan nggak Ngisi peduli, waktu luang. nggak peduli orang seneng atau enggak ya. Nggak peduli. Peduli kita. amat sama omongan orang kan. Iya, nggak peduli mau ngapain. kita ini kan orang bisa membiayai sendiri ya. YouTube nggak perlu sponsor kan kita? Nggak perlu. Kalau aku juga mau sih. Tapi tadi pagi tuh aku lihat Instagram muncul Deddy Corbuzier. Jadi kata-katanya bagus Laila. Kan kalau ada api, kalau ada rumah kebakaran atau rumah dibakar orang dilempar terus ke rumah kebakaran, Laila akan pilih matikan apinya dulu atau kejar orangnya? Kalau aku sih lebih memilih matikan Apinya dulu kan, bukan ngejar orangnya kan. Nah sama, tadi Deddy Corbuzier bilang kalau kita dilukai orang, disakiti orang, ngapain kita mengejar orangnya? Lebih baik kita menenangkan hati kita. Iya kan, bagus banget tadi Deddy Corbuzier tuh kata-katanya langsung mak jelek. Itu relate dengan saya yang sekarang itu lagi belajar keikhlasan dan kesabaran. Iya, terus gini, terus relate banget mak jelek gitu. Kan bener ya. Bahkan mulai besok mau tak kirimi quotes. Iya, lu aku sudah pinter sekarang. Sudah pinter. Pokoknya begitu nyekel HP mau bikin caption Rahel. Udah selesai. Ya? Gini loh, kita itu ada jalan lebih cepat, ya kan? Ngapain pilih jalan lama? Bener. Itu orang smart gitu loh, Bener juga orang sih, Bang. pinter. Ngapain sih Bang? Aku waktu tuh bikin udah caption? otomatis loh. Kadang itu gak sengaja ada Rahel lewat, aku pas mau posting ya udah. Jadi aku tuh ngobrol sama orang tuh bisa HP ku sampai Rahel. Bener sih, itu pinter sih ya Bu Amel ya. Ada WA gak jelas, telepon tuh itu rancang Ya. semuanya buatan dia kan. Memang IQ tinggi itu harusnya seperti ini. Jadi IQ tinggi, kalau ada jalan cepat ngapain kita pilih jalan? Cel, gitu ya. Gitu. Ini loh gitu ya. Cel, Pokoknya gitu kalau ya. udah bikin caption aku mantengin kelamaan 1 menit Rahel, oke. Oke ya. Jadi apa namanya, kita tuh hari ini udah full edukasi atau apa sih namanya? Gosip kita- separuh edukasi ya. Ya, pokoknya yang jelas tujuan kita tuh maksudnya share yang bagaimana kita tuh berbuat baik-baik lah ya. Sampai
bagaimana kita jangan kasih space orang untuk menganiaya kita, Janganlah. untuk nggak sopan sama kita. Jangan dong. Apalagi dipukul-pukul gitu ya. Apalagi. Terus udah semuanya, terus kita harus menyayangi anak seperti apa. Oke, semoga bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia ya. See you next week. Bye. Rehan? Oh ya wis. Ikut pulang.